Setelah kita membuat keyakinan kelas, bagaimana perasaan Azka? Belajar saya jadi aman, damai, tertib, gembira, dan nyaman. Nah, bagaimana perasaan Cinara setelah kita membuat keyakinan di kelas kita? Menjadi aman, tidak ada yang terlihat, tidak ada yang keluar lampu, dan tidak ada yang mengejek sesama teman. Ayo, bagaimana perasaan Putri setelah kita membuat keyakinan kelas? Jadi saya itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan, dan tidak ada yang jalan-jalan di kelas dan belajar saya menjadi lebih nyaman, tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang berteriak-teriak, saling menghargai, dan belajar saya lebih konsentrasi. Ya, pokoknya nyaman sekali. Sekarang jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ala rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
sebagai pembiasaan budaya positif dalam pembelajaran di kelas yang dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang sopan, santun, dan menyenangkan. Mungkin itu tujuan yang pertama. Yang kedua, dengan budaya yang positif yang melekat pada semua warga sekolah, baik guru dan murid khususnya di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melatih disiplin siswa dalam berbicara sopan dan santun di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi tolak ukurnya adalah 1. Peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang tentunya juga menuntut kepada kita untuk memperhatikannya selama di dalam kelas, dalam pembelajaran, juga di dalam luar kelas ketika jam istirahat. Membuat sendiri dan siswanya menulis ke depan untuk menulis keyakinan kelas. Seperti bagaimana kita akan belajar dengan lancar, tidak terganggu, kondusif. Kita harus bagaimana? Dan mereka sudah bergantian menuliskannya ke depan. Yang pertama, saya coba kemarin berbicara dengan sopan dan santun. Kedua, saling menghargai. Keempat, menjaga kebersihan. Kelima, menjaga ketertiban. Keenam, selalu bergembira di dalam kelas ya. Jadi tidak ada yang murung ataupun marah. Itu keyakinan kelas yang telah kami sepakati di kelas 4 dan kelas 3. Ditemukan peserta didik yang belum paham tentang keyakinan kelas, sehingga dalam kegiatan pembelajaran memerlukan bimbingan khusus dari guru. Waktu kemarin saya membuat keyakinan kelas, mereka belum tahu naon keyakinan kelas teh. Nah, keyakinan kelas itu berupa peraturan-peraturan di dalam kelas yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Tapi kadang saya juga mengalami dari SD mungkin sampai perguruan tinggi juga, itu ada keyakinan kelas ya Bu, tapi tidak tertulis, dan membuatnya mungkin hanya guru yang tahu. Kadang tidak pernah dibaca keyakinan atau peraturan yang ada di kelas tersebut. Bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan budaya positif itu supaya murid-murid ketika belajar merasa aman, tentram, dan nyaman, dan mereka bebas mengeluarkan ekspresinya sehingga tidak ada terganggu dengan bahasa atau dengan tindakan-tindakan yang membuat ide-ide mereka hilang. Dalam menerapkan budaya positif ini, mungkin dalam penerapannya perlu 5 poin ini ya Bu. Yang pertama, role model, yaitu teladan atau contoh dari kita sendiri. Tidak mungkin anak-anak ujung-ujung saya misalkan tanpa contoh dan teladan dari diri kita. Bisa dalam berbahasa atau dalam bersikap. Karena perhatian anak di kelas hanya guru, berarti gurulah yang menjadi suri teladan dan positif figur yang diteladani oleh anak itu hanya guru kalau dalam kelas ya Bu. Jadi keteladanan ini sangat perlu, mulai dari bahasa dan tingkah laku. Manusia lakukan seperti tadi, keluar dari disiplin karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan pokok, yaitu 1. Bertahan untuk hidup. Ini sebagai kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, cinta kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan dan kekuasaan. Seperti yang hukum Ibu, Patuhi aturan saya awas. Nah, itu sebagai penghukum. Ini juga untuk mendisiplinkan, tetapi posisi ini akan menyakiti anak. Yang kedua, sebagai
orang bersalah. Guru biasanya menggunakan suara yang lebih lembut, ya, membuat orang bersalah. Yang pertama, kalimatnya bisa, ibu atau bapak sangat kecewa atas tindakan kamu. Itu sebagai membuat orang bersalah, supaya orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini akan menyakiti murid. Contohnya, ayo pulang. Demi ibu, kamu berbuat baik atau disiplin demi ibu. Kamu tidak melakukan pelanggaran demi ibu. Bukan keinginan supaya anak itu lebih baik, tapi demi ibu. Kamu melakukan disiplin atau kebaikan. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Posisi ini hanya mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab pada orang-orang. Jadi penuntun ya, penuntun peserta didik. Jadi nama itu kumaha peserta didik, tapi dipantau dan dibentuk juga oleh gurunya. Sanaos kayak kamu kata tertib tekos aya ya, bahkan lebih bagusnya aya kata-kata nama. Tapi sekarang diharapkan bahwa tata tertib